Salam jemaat Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk boleh memasuki ibadah pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita mengambil satu teduh sejenak. Satu teduh dimulai. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Panggilan ibadah kita di dalam Mazmur 105 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 15, Kupuji-Mu Tuhan. Antara semua bangsa di bumi, kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kita ulangi pujian ini dari atas kembali. Ku bersyukur Tuhan untuk nikmat yang Kau berikan kepada kami. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan-Mu di tempat yang maha tinggi. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Dan terlebih kami bersyukur Tuhan, Engkau memperkenankan kami boleh memasuki ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Tanpa pertolongan daripada Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, kami tidak dapat melalui hari-hari yang kami sudah lalui. Bahkan waktu-waktu ke depan ini Tuhan, kami tidak sanggup untuk melalui. Tetapi karena kasih dan anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Tuhan boleh menguatkan kami sampai melewati hampir 1 tahun COVID-19 ini Tuhan. Banyak hal yang sudah terjadi yang kami alami, tetapi dengan rasa syukur kami datang kepadamu. Dan bahkan dengan ibadah ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan memimpin setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada ibadah online di rumah masing-masing. Kami percaya tangan Tuhan tak pernah sekalipun meninggalkan kami orang-orang yang percaya. Teguhkan iman kerohanian kami. Dan bahkan Tuhan berkati ibadah kami ini. Bila ibadah kami ini boleh hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bila ibadah kami ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bila ibadah kami ini boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan berkati hamba-hamba-Mu yang memimpin pelayanan di sepanjang hari ini. Biarlah kemuliaan, hormat, kuasa-Mu hanya bagi-Mu saja. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Dalam sepanjang di awal bulan Februari ini, kita boleh memasuki minggu-minggu ini, itu karena kekuatan daripada Tuhan. Tetapi banyak hal yang kita sudah lalui, banyak hal yang sudah melukai hati Tuhan. Dan mari pada saat ini, sebelum kita mengakui dosa-dosa kita, kita angkat pujian kita, Karya Terbesar. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar dalam hidupku, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kepada hambanya,
Bapak Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ayat pengakuan dosa terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-22. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Mari Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Mari kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami melihat, merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Entah berapa banyak Tuhan berikan kesempatan demi kesempatan di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Di dalam kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, kami masih saja tetap jatuh ke dalam dosa. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang sekali lagi kepada Tuhan, memohon belas kasihan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni Tuhan kami yang lemah ini. Tuhan, seringkali Engkau memberikan peringatan-peringatan kecil di dalam hati kami. Seringkali Roh Kudus berbicara di dalam hati kami. Seringkali firman-firman Tuhan diingatkan kepada kami. Tapi seringkali kami tidak melakukan, kami lalai. Bahkan beberapa kali kami dengan sengaja kami mengabaikan suara dan teguran Tuhan di dalam hati kami melalui firman Tuhan. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang yang tidak mengabaikan firman Tuhan, tetapi kami menjadi orang yang sensitif ketika firman Tuhan diberitakan, ketika Tuhan memberi arahan di dalam hati kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami mengikuti arahan dan teguran Tuhan, dan kami boleh setia melakukan firman Tuhan dan berani berkata tidak terhadap dosa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bapak Saudara, kasih dan anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan sebuah pujian KPK 335, sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, membaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, betah disembuhkan. Ayat yang kedua. Ketika insafku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Ayat yang ketiga. Dapat janji yang teguh, harap sabdanya, dan Tuhanlah
Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita siapkan supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat. Dan kita akan memuji Tuhan, mengenal-Mu. Dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu yang beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku ada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita ulangi pujian ini dari atas kembali. Bila ku buka mataku dan melihat wajah Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi, sekali lagi ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kepada hambanya dipersilakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Pada hari ini kita mendapat kesempatan untuk boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk memulai renungan kita pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemurahan Tuhan, memimpin menyertai kami sehingga kami pada hari ini dalam segala keterbatasan dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan menyediakan satu instrumen di mana kami boleh beribadah secara online kepada Tuhan. Tuhan boleh berkati setiap kami, lembutkan hati kami dan siapkan hati kami. Sehingga setiap kami dapat menerima firman Tuhan dan firman itu dapat berbicara kuat di dalam hati kami dan demikian hidup kami diubahkan oleh firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ini untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, tema kita pada hari ini adalah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Terambil dari Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai 31, tapi saya tidak akan membacakan semua. Saya akan membacakan beberapa bagian untuk Bapak Saudara, setengahnya saja. Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut semalam-malaman itu. Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut itu, dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah Bapak Saudara, satu kali ada seorang yang kebanjiran, begitu ya. Hari ini musim banjir, kita pakai ilustrasi coba tentang orang kebanjiran. Musim hujan maksud saya. Nah, Bapak Saudara, ada seorang yang kebanjiran, ia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong saya, begitu kan? Nah, Bapak Saudara, ia sungguh yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Ketika itu Bapak Saudara, banjir makin parah, bahkan sampai mencapai atap rumahnya, dan dia tinggal di atas atap rumah, begitu ya. Dia tidak bergeming Bapak Saudara, dia yakin bahwa Tuhan akan menolong dirinya. Nah, namun Saudara, di dalam pikiran dia, pertolongan Tuhan itu, Tuhan akan menyurutkan banjirnya. Tetapi justru pertolongan Tuhan datang dengan cara yang lain. Yakni ada sebuah perahu Tuhan kirimkan untuk menyelamatkan atau mengungsikan orang ini. Sehingga orang ini dapat pergi dari atap rumahnya dan ia akan selamat. Nah, Bapak Saudara, orang ini memiliki persepsi yang salah. Karena orang ini tidak mau begitu ya pindah dari atap rumahnya dan ia meyakini bahwa Tuhan menolongnya. Orang ini memiliki persepsi yang salah tentang yang namanya pertolongan Tuhan. Dia Bapak Saudara menginginkan pertolongan Tuhan itu terjadi sesuai kehendaknya dan keinginannya. Tetapi Bapak Saudara, Tuhan punya berbagai cara untuk menyatakan pertolongannya kepada setiap kita. Nah, Bapak Saudara, demikianlah ketika Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan punya cara-cara yang luar biasa dengan cara Tuhan sendiri, yaitu untuk menolong bangsa Israel. Keluaran 14 ayat yang ke-15 saya akan bacakan sekali lagi untuk Bapak Saudara.
Demikianlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ketika itu Bapak Saudara, orang Israel dihadapkan dengan sebuah pilihan yang sulit. Istilahnya maju kena, mundur kena, begitu ya. Bagaimana tidak Bapak Saudara? Di belakang mereka ada pasukan daripada tentara Mesir. Mereka membawa senjata dan tentara-tentara yang kuat. Sedangkan di depan mereka adalah lautan, Bapak Saudara, Laut Teberau. Yang mana dikatakan ini adalah sebuah jalan buntu. Mereka tidak bisa maju lagi ke depan. Bahkan kalau mereka mundur, mereka harus menghadapi orang Mesir. Nah, di saat-saat itulah Musa berseru kepada Tuhan. Kata berseru ini dalam bahasa aslinya dapat juga diterjemahkan sebagai menangis dengan keras atau berteriak, begitu ya. Yang artinya Musa benar-benar bergantung kepada Tuhan, benar-benar meminta pertolongan Tuhan. Musa benar-benar memohon belas kasihan daripada Tuhan. Bapak Saudara, bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di saat-saat terdesak memang adalah sebuah hal yang penting untuk kita lakukan. Tetapi mengapa dan apa alasan Allah mengatakan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku, katanya. Bukankah berseru dan berdoa kepada Tuhan adalah hal yang baik? Tetapi mengapa Allah mempertanyakan seruan Musa kepadanya pada saat itu? Bapak Ibu Saudara, memang bergantung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah hal yang baik. Ini menunjukkan kita tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Namun Bapak Saudara, ada kalanya Tuhan meminta kita bukan hanya sekedar berseru kepada Tuhan, namun berbuat. Sehingga pada saat itu sebenarnya Tuhan ingin berkata kepada Musa, stop berseru dan mulailah untuk berbuat. Stop berseru dan mulailah untuk berbuat. Artinya Bapak Saudara, Musa harus mengambil tindakan, Musa harus mengambil action, begitu ya. Musa harus mulai melakukan sesuatu dan tidak hanya sekedar diam saja, Bapak Ibu Saudara. Bila kita ada di dalam posisi Musa, begitu ya, mungkin juga kita juga akan sangat bingung. Tindakan apa yang bisa diambil saat itu, Bapak Saudara? Di belakang pasukan, di depan Laut Teberau, tidak ada jalan di depan dan tidak ada jalan juga di belakang. Tidak bisa maju dan tidak bisa mundur juga. Di dalam keadaan yang demikian, di dalam sebuah jalan buntu itu, Tuhan menunjukkan sebuah instruksi kepada Musa. Di ayat yang ke-16 dikatakan begini. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu Saudara, Musa mengulurkan tongkatnya pada saat itu. Dan Musa melakukan itu semalam-malaman, Bapak Ibu Saudara. Bukan sebentar, semalam-malaman. Nah, sedang waktu itu tiang awan itu menjadi perisai antara orang Israel dengan orang Mesir. Tiang awan itu ada tengah-tengahnya. Dan tiang awan itu pada saat itu membuat kegelapan yang sangat pekat, sehingga tidak ada satu dengan yang lainnya saling bertengkar, saling berantem hingga keesokan harinya. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, di ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa ada angin yang datang pada saat itu. Lalu laut kemudian terbelah menjadi dua. Bapak Ibu Saudara, ketika itu orang Israel sudah melihat dengan mata mereka sendiri bahwa laut itu terbelah menjadi dua. Firman Tuhan menceritakannya sangat detail di ayat yang ke-22 Bapak Ibu Saudara tentang kejadian ini. Di ayat 22 dikatakan ada angin yang datang dan pada saat itu laut terbelah menjadi dua sehingga di tengah-tengahnya itu kering. Di sisi kiri dan di sisi kanan Bapak Ibu Saudara itu ada seperti tembok yang tembok itu sebenarnya adalah merupakan air Bapak Saudara. Tembok yang terbuat dari air sehingga tengah-tengahnya kering
dan di kiri dan kanan adalah tembok air lautan itu, Bapak Saudara, dan mereka berjalan di tengah-tengahnya. Bapak Saudara, di saat tidak ada jalan, Tuhan memberikan jalan yang tidak terduga bagi orang Israel. Saya percaya Bapak Saudara, kita punya masing-masing pengalaman tentang bagaimana Allah menolong setiap kita. Di saat kita menderita, di saat kita terdesak, kita punya Bapak Saudara pengalaman bagaimana Allah menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang pekerja, dia bekerja dengan sangat rajin, dengan sangat tekun, dengan sangat baik. Ketika itu Bapak Saudara, pekerja ini karena dilihat oleh bosnya dia adalah seorang karyawan yang baik, seorang karyawan yang cukup rajin, yang punya dedikasi yang tinggi. Nah, kemudian karyawan ini dipercayakan oleh bosnya di dalam sebuah toko. Ya udah, kamu pegang toko ini katanya. Keuangan, jual beli barang, semuanya kamu yang atur di toko ini. Wah, Bapak Ibu Saudara, dia sangat senang sekali, dia sangat bahagia sekali pada saat itu. Dia bekerja semakin giat, Bapak Ibu Saudara. Bulan demi bulan dia jalani dengan baik, Bapak Saudara. Kemudian sampai satu kali dia mendapati waktu sedang menghitung-hitung keuangan, dia mendapati bahwa uang yang ia pegang tidak sama dengan catatan ia. Uang yang dia pegang tidak sama dengan catatan yang ia miliki, Bapak Saudara. Ada selisih sekitar 50 juta. Wah, 50 juta ini bukan uang yang sedikit, Bapak Saudara ya. Ini adalah uang yang banyak, uang yang cukup besar. Bahkan mungkin dengan gajinya 1 tahun, dia tidak cukup untuk mengganti 50 juta ini. Saat itu Bapak Ibu Saudara, pekerja yang rajin, yang punya tekad, yang punya dedikasi yang tinggi terhadap tempat ia bekerja ini, dia menjadi lemah seketika. Dia bingung Bapak Saudara harus melakukan apa. Dia tidak nafsu makan. Dia tidak bisa berpikir dengan jernih, langkah apa yang harus saya ambil. Namun ketika di saat-saat yang tidak mudah itu, dia berdoa kepada Tuhan. Ketika mengalami kebingungan yang amat sangat, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jalan mana yang harus saya ambil? Kalau saya membuat laporan palsu sekarang, satu saat nanti saya pasti ketahuan. Kalau saya berbohong kepada bos saya, pasti suatu saat saya akan ketahuan. Atau bila saya melapor saat ini, ada sebuah resiko bahwa saya akan dipecat, bahkan dipenjara. Sama-sama salah. Melapor salah, tidak melapor salah, begitu ya. Lalu Bapak Saudara, di dalam doanya dia teringat ayat-ayat firman Tuhan yang memintanya untuk segera bertanggung jawab, begitu ya. Bertanggung jawab sebagai orang Kristen yang baik, dia harus mempertanggungjawabkan, begitu. Nah, Bapak Saudara, lalu dia mulai memberanikan diri menyampaikan pergumulannya atau keluh kesahnya kepada bosnya ini. Ketika itu Bapak Ibu Saudara, ketika disampaikan kepada bosnya, lalu bosnya mencari tahu tentang selisih uang yang dimiliki. Nah, di mana ternyata uang ini hilang? Lalu Bapak Ibu Saudara didapati bahwa ada satu orang pekerja ternyata bermain di dalam toko itu. Dia menjual barang tetapi uangnya tidak disetorkan ke toko. Dan orang ini pada akhirnya dia pecat, begitu ya. Dan orang yang gigih, yang bertekad, yang punya tekad yang baik ini pada akhirnya tidak jadi dipecat, tidak jadi ganti rugi, malah mendapatkan bonus dari bosnya. Bapak Ibu Saudara, ia bersyukur sekali untuk pertolongan Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menolong kita, tentu ada maksud Tuhan di sana. Ada maksud Tuhan di mana Tuhan memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita. Begitupun dengan pertolongan yang diberikan kepada orang Israel ketika orang Israel menyeberangi Laut Teberau. Ada maksud Tuhan memperlihatkan pertolongan yang dahsyat itu kepada orang Israel. Apa Saudara maksud Tuhan di balik pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan? Yang pertama, ayat yang ke-18 dikatakan begini. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda.
Bapak Ibu Saudara, bangsa Mesir tidak rela begitu ya. Tidak rela dengan kepergian bangsa Israel. Mereka tidak ingin mengakui kekalahan mereka. Bayangkan mereka adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Masa ke bangsa yang besar, masa ke bangsa yang hebat itu kehilangan begitu banyak budak sekaligus. Nah, itu merupakan satu hal yang memalukan, Bapak Ibu Saudara. Dan bangsa Mesir tidak ingin mengakui kehebatan Allah Israel walaupun sudah berkali-kali merasakan kuasa daripada Allah. Yaitu kita tahu Tuhan memberikan 10 tulah sebelum Israel dibebaskan. Mereka sudah merasakan akan kuasa dan kehebatan Allah. Bagi mereka yang harusnya dimuliakan hanya dewa mereka, kekuatan mereka, dan raja mereka, bukan Allah dari orang-orang yang mereka jadikan budak. Namun kita tahu Bapak Ibu Saudara, kisahnya ketika mereka ikut mengejar bangsa Israel ke tengah laut. Air laut itu menutup dan menenggelamkan orang-orang Mesir itu. Yang ditenggelamkan oleh Tuhan adalah Firaun yang merupakan lambang daripada kekuasaan. Pasukan dan kereta kuda yang merupakan lambang daripada kekuatan. Hal ini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kuat dan Allah yang pantas dimuliakan dan bukan mereka. Jadi yang pertama Bapak Saudara, maksud daripada Allah menunjukkan pertolongannya adalah supaya Tuhan dimuliakan, Bapak Saudara. Supaya Tuhan dimuliakan. Nah, Bapak Saudara, Firaun dan orang Mesir itu menahan yang namanya kemuliaan Tuhan sampai titik darah terakhir mereka. Mereka tidak ingin Tuhan dimuliakan, tetapi ingin mereka yang menang dan mereka yang dimuliakan. Namun kepada mereka yang dengan paksa menahan kemuliaan Tuhan, Tuhan juga dengan paksa meminta mereka agar namanya dimuliakan. Dan di balik setiap peristiwa besar yang Allah kerjakan, Saudara, di balik setiap karya-karya yang Allah lakukan, Allah ingin namanya dimuliakan dan bukan nama kita. Semua hal yang baik kita percaya itu datangnya adalah daripada Tuhan. Dan bila kita menyadari bahwa semua hal yang baik datang daripada Tuhan dan dikerjakan oleh Tuhan, maka sebetulnya kita harus memuliakan nama Tuhan dan bukan nama kita. Seberapa sering kita mencuri yang namanya kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu, kita berkata, saya berhasil karena saya cukup pintar untuk melakukan itu. Ketika kita berhasil di dalam pekerjaan dan mendapat berkat yang cukup, lalu kita berkata apa? Saya bisa melakukan ini karena kerja keras saya. Ketika kita membesarkan anak kita, lalu mereka menjadi anak-anak yang baik, lalu kita berkata apa? Saya yang mendidiknya dengan baik sehingga dia bisa menjadi anak yang baik di hari ini. Bapak Saudara, semua itu memang benar, tetapi jangan lupa Bapak Saudara. Jangan lupa bahwa sebetulnya Tuhanlah di balik semua keberhasilan kita. Bukan karena kita, Bapak Saudara. Tanpa Tuhan kita tidak dapat apa-apa. Tanpa kemurahan dan tanpa berkat Tuhan, kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Jadi ingatlah Bapak Saudara. Ingatlah Tuhan dan muliakanlah Tuhan. Mari kita mulai belajar untuk berkata semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Yang kedua, maksud di balik pertolongan yang Tuhan berikan adalah supaya kita menyadari akan kuasa daripada Tuhan, supaya kita menyadari kuasa Tuhan. Di ayat 30 dikatakan begini, dan pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Bapak Saudara, dikatakan di ayat ini ada kata tangan orang Mesir. Tangan orang Mesir sekali lagi menunjukkan akan kuasa dan kekuatan yang mereka miliki. Di ayat 30 dikatakan bahwa Allah menyelamatkan Israel dari tangan orang Mesir. Sehingga Bapak Saudara, sebetulnya penulis daripada Alkitab ingin membandingkan, mengkontraskan begitu ya, antara tangan Allah dengan tangan daripada orang Mesir itu. Kekuatan Allah, kemahakuasaan Allah dengan kemahakuasaan orang Mesir, kekuatan orang Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Tangan orang Mesir berusaha menahan apa yang menjadi milik Allah, yakni bangsa Israel, sehingga tangan Allah mengambil apa yang menjadi miliknya dengan kuasa yang Allah miliki. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Bapak Saudara, tangan manusia melawan tangan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ketika manusia berusaha menggenggam, kebetulan di sini ada hand sanitizer begitu ya. Ketika tangan manusia kita menggenggam sesuatu yang bukan milik kita, karena kita percaya semuanya adalah milik Allah, Bapak Saudara. Ketika tangan manusia menggenggam itu, dan Tuhan ingin mengambilnya suatu saat, tetapi kita menggenggam, kita tidak rela, maka tangan Allah mengambil benda yang ada di dalam tangan kita dengan paksa. Dan pasti tangan kita akan kalah melawan tangan Allah. Tangan kita, Saudara, bila tidak rela melepaskan apa yang menjadi milik Tuhan, ketika Tuhan mengambil paksa, maka tangan kita akan terluka sedemikian parahnya. Karena kita terus bertahan dengan kuat, mempertahankan apa yang menjadi milik Allah dan bukan milik kita. Nah, maka Bapak Saudara, ada satu istilah di dalam disiplin spiritual, yaitu belajar untuk melepaskan, atau biasa dikenal dengan letting go begitu ya. Belajar untuk melepaskan sesuatu, karena semuanya ini adalah milik Allah. Seharusnya kita tidak pernah menggenggamnya. Ketika Tuhan mengambil kapanpun, kita harus siap mengikhlaskannya, apa yang menjadi milik Allah. Bapak Saudara, saya mau tanya Bapak Saudara, hidup kita pada hari ini kita taruh di tangan siapa Bapak Saudara? Seharusnya Bapak Saudara kita menyerahkan hidup kita di tangan Allah yang berkuasa. Tangan Tuhan yang berkuasa itu lebih berkuasa daripada penguasa dunia ini, lebih berkuasa daripada orang-orang jahat di dalam dunia ini. Hidup kita ditaruh di tangan siapa Bapak Saudara? Di tangan Allah atau di tangan kita sendiri? Di tangan Allah atau di tangan bos kita, atau di tangan orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita hanya di dalam tangan Allah saja. Ketika Tuhan ingin meminta kita melakukan sesuatu, maka kita siap melakukannya. Kemudian bila ada di dalam hidup kita orang-orang yang mengekang, memperdaya kita, mengikat kita dan tidak melepaskan kita, Saudara, membuat kita takut begitu ya, karena kuasanya, karena pengaruhnya. Mari Bapak Saudara kita meminta tangan Tuhan melepaskan kita daripada itu. Jangan mau Bapak Saudara diancam oleh ketakutan, jangan mau diancam oleh ancaman sehingga kita tidak berani melepaskan diri dari tangan manusia yang jahat itu, Bapak Saudara. Sehingga kita diajak untuk melakukan dosa lagi dan melakukan dosa lagi. Tangan Allah mampu membebaskan kita dari segala tangan manusia yang berusaha mengekang setiap kita, sehingga kita bisa hidup bebas, sehingga kita bisa hidup damai. Bila ada dosa Bapak Saudara di dalam kehidupan kita, bila hari ini kita ada di dalam genggaman dosa dan kita terikat dengan dosa itu, dan kita merasa tidak bisa lepas dari dosa itu bertahun-tahun, Bapak Saudara, ingatlah bahwa tangan Tuhan lebih berkuasa. Kita ini adalah milik daripada Tuhan dan bukan milik dosa. Maka datanglah kepada Tuhan, mintalah Tuhan melepaskan kita dari cengkraman dosa, sehingga kita bisa hidup menjadi orang bebas. Kemudian Bapak Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan tangan Allah yang berkuasa itu. Tangan Allah adalah tangan yang kuat Bapak Saudara, yang mampu melepaskan kita dari ketakutan kita, dari kekhawatiran kita, daripada hal-hal lain di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada tangan Allah itu dan menempatkan diri kita di tangan Allah, bukan di tangan diri kita sendiri, bukan di tangan bos kita, bukan di tangan orang lain. Dan bila kita ada di dalam tangan Allah, Pastor, maka tidak ada yang perlu kita takutkan, karena tangan Allah membela kita, orang-orang yang lemah itu. Yang ketiga, Pastor, maksud Tuhan di balik pertolongan yang Tuhan berikan adalah supaya kita menjadi percaya dan hormat kepada Tuhan. Supaya kita menjadi percaya dan hormat kepada Tuhan. Ayat 31 dikatakan, ketika dilihat
oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka ketakutanlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sebelumnya saudara, orang Israel tidak percaya kepada Tuhan dan Musa. Mereka ketakutan ketika mereka di dalam keadaan yang terjepit. Mereka takut, saudara, di dalam situasi yang mereka hadapi itu pada saat itu. Mereka pikir mereka pasti mati. Di ayat yang ke-11, 12 mereka katakan begini. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Ayat ke-12. "Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Bapak saudara, di dalam ketakutan mereka tidak percaya kepada Tuhan dan Musa. Mereka berpikir di dalam situasi itu mereka pasti mati, karena itu mereka maras demikian rupa, begitu ya. Mengucapkan kata-kata yang seperti ini, inilah kata-kata yang bisa dikatakan kata-kata di mana orang ini betul-betul frustasi mungkin di dalam situasi yang mereka hadapi. Nah, namun Bapak Saudara, setelah melewati semua itu dan berakhir dengan baik, Allah menuntun mereka pada akhirnya melewati Laut Teberau dan melepaskan mereka dari cengkeraman orang Mesir. Harusnya mereka menjadi malu karena marah, karena sungut-sungut, karena sempat meragukan Allah. Pada ayat 31 dikatakan bahwa mereka menjadi takut dan percaya kepada Tuhan dan Musa. Percaya di sini berbicara tentang iman yang dikuatkan, dan takut di ayat 31 ini berbicara tentang seorang yang menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Allah. Demikianlah orang Israel setelah ditolong serta melihat dan mengalami pertolongan Tuhan, mereka menjadi percaya dan takut kepada Tuhan, dan iman mereka diteguhkan kembali. Sama seperti seorang anak buah begitu ya, yang berhutang kepada bosnya karena anaknya sempat sakit. Lalu satu kali bosnya berkata, "Sudahlah, saya anggap lunas saja semuanya." Nah, bila kita mengalami pertolongan yang demikian dari bos kita, tentu kita akan menaruh rasa hormat kepada bos kita. Demikianlah kita terhadap Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah ditolong oleh Allah. Mari kita tetap teguh di dalam Tuhan, dan mari kita menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Allah sebagai orang-orang yang pernah ditolong oleh Tuhan. Mungkin dalam pergumulan ekonomi, mungkin dalam kesakitan, sakit penyakit, mungkin dalam pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan menolong setiap kita. Bapak Saudara, biarlah setiap pertolongan-pertolongan dan karya-karya Tuhan, perbuatan baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita betapa Allah kita adalah Allah yang patut untuk dimuliakan. Karena Ia adalah Allah yang berkuasa dan menolong kita, sehingga kita menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar pada hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melihat bagaimana Tuhan senantiasa menolong setiap kami dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau sering kali ketika kami mengalami pertolongan Tuhan, kami tidak menyadari bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan. Melainkan sering kali kami tinggi hati dan berkata bahwa kami bisa melakukan ini dan itu hanya karena kehebatan dan kekuatan kami. Tuhan tolong setiap kami, sehingga setiap kami ya Tuhan menyadari bahwa ketika Tuhan menolong kami, sebetulnya disitulah ketidakmampuan kami, dan menunjukkan akan kuasa Allah yang besar yang menopang kehidupan kami. Dan sepatutnya lah Allah dimuliakan, dan sepatutnya lah Engkau ditinggikan. Dan ajar setiap kami Tuhan memuliakan nama Tuhan, menaruh rasa hormat kepada Tuhan yang tinggi, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara.
Baiklah jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk pelayanan kita di tempat ini. Bapak Ibu boleh persembahan ke gereja dapat dilakukan dengan cara scan barcode di bawah ini, baik itu melalui aplikasi GoPay, Dana, Oppo, Link Aja, BCA Mobile, Sakuku, ShopeePay. Atau Bapak Ibu boleh transfer melalui BCA di nomor 001 3680 795. Atau yang terakhir Bapak Ibu boleh bawa ke gereja setelah selesai ibadah ini. Baiklah, kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian kita, persembahanku. Padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan, sebagai penyembahanku Tuhan, sebagai penyembahanku. Kita berdoa. Bapa, kami membawa korban syukur kami ke hadirat-Mu. Perkenankanlah korban syukur kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami boleh memberi kepada Tuhan? Karena kami tahu Tuhan, apa yang ada daripada kami semuanya berasal daripada Engkau. Tetapi terkadang berkat-berkat Tuhan sering kami sembunyikan untuk kepentingan pribadi kami Tuhan. Bukan untuk mempersembahkan kepada gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, dan berikan kami hati yang penuh belas kasihan seperti hati-Mu, memberi yang terbaik bagi gereja, memberi terbaik bagi jemaat-jemaat Tuhan, memberi kepada orang-orang yang kekurangan. Dan biarlah Tuhan, kami hanya memohon belas kasihan Tuhan, memberikan kami kasih dan anugerah. Dan terimalah persembahan kami ini sebagai persembahan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan berita gembala yang akan disampaikan oleh hambanya. Waktu dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Bersyukur Bapak Saudara di minggu ini kita masih tetap beribadah kepada Tuhan, sungguh satu anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah keterbatasan, kita diberikan kesempatan beribadah secara online. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap tim pelayan GKY Muara Baru yang sudah melayani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menyertai setiap kita sehingga bisa melayani dengan baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, persekutuan doa, tidak henti-hentinya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti persekutuan doa di pertengahan minggu. Mari Bapak Ibu Saudara mendengarkan audio begitu ya, bersekutu kepada Tuhan, lalu ada teks-teks yang dikirim nanti berupa pokok doa dan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara dapat lakukan itu di rumah bersama dengan keluarga Bapak Ibu Saudara. Minggu ini yang menyampaikan renungan di persekutuan doa Rabu adalah Lause Budi dengan tema Janji Allah. Kemudian minggu depan tanggal 14 Februari kita akan kembali beribadah. Yang menyampaikan firman Tuhan adalah Guru Injil Tegar dari GKY VTI dengan tema Memuji Tuhan. Saya yang akan memimpin liturgis, Bapak Lazarus yang akan bermain musik, multimedia, Gabriel dan tim. Saya mengundang Bapak Saudara untuk terus beribadah kepada Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, gereja kita, gereja pusat kita GKY Peluit sebentar lagi akan mengadakan pemilihan majelis, begitu ya, pemilihan majelis. Nah saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk pertama-tama mendaftar terlebih dahulu. Bila Bapak Ibu Saudara ingin menjadi pemilih majelis, setiap Bapak Ibu Saudara yang beranggotakan, yang memiliki anggota GKY, yang terdaftar sebagai anggota GKY Muara Baru, begitu ya. Nanti Bapak Ibu Saudara setelah selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara dapat datang ke gereja, lalu Bapak Ibu Saudara dapat mengisi formulir ini. Bapak Ibu Saudara nanti dapat minta di bawah, begitu ya. Bapak Ibu Saudara nanti mengisi formulir ini, mendaftarkan diri sebagai calon pemilih. Nanti Bapak Ibu Saudara dipersilakan memilih, tetapi pertama-tama harus mendaftarkan terlebih dahulu sebagai anggota, begitu ya. Bapak Ibu Saudara mendaftarkan bahwa Bapak Ibu Saudara bersedia memilih, harus daftar terlebih dahulu. Lalu nanti Bapak Ibu Saudara kita memilih dengan cara formulir, karena memilih dengan cara formulir di poin ke-7 itu adalah cara yang paling mudah untuk setiap kita. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk mengisi data-data dengan benar, dan kemudian lalu mencentang saya memilih dengan cara formulir. Bapak Saudara, kita diberikan kesempatan sampai akhir Februari, begitu ya. Akhir Februari saya mengajak Bapak Saudara, masih ada beberapa minggu sampai akhir Februari. Saya rindu Bapak Saudara setiap kita yang anggota GKY, beranggotakan anggota GKY, Bapak Saudara yang sudah atestasi masuk ke GKY, Bapak Saudara dapat memilih, begitu ya, mendaftarkan menjadi pemilih anggota majelis. Kemudian Bapak Ibu Saudara, GKY juga memiliki hotline peduli COVID. Saya rindu Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Saudara mengalami pergumulan terkait dengan COVID, apabila Bapak Ibu Saudara terpapar virus corona, Bapak Saudara tidak perlu panik. Bapak Saudara dapat bergumul bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi saya, dapat menghubungi BPP, atau juga Bapak Saudara dapat menghubungi hotline peduli COVID kita, GKY 0819, lalu nomornya tertera di layar Bapak Saudara dapat lihat sendiri. Bapak Saudara dapat menelpon apabila Bapak Saudara ada pergumulan terkait dengan terpapar dengan virus corona ini. Demikian Bapak Saudara pengumuman dari saya. Saya mengajak Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk beberapa hal. Kita berdoa untuk masyarakat di Indonesia untuk memiliki kesadaran sehingga mereka dapat mematuhi protokol kesehatan. Bapak Saudara, angka corona terus bertambah. Ini bisa juga karena andil kita yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga setiap kita terhindar daripada virus corona.
Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita berdoa juga untuk gereja kita di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Kita berdoa agar gereja kita dapat terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat daripada gereja kita yang bergumul dalam sakit, keluarga, pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan menolong. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa setiap kami masyarakat Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membangkitkan kesadaran di dalam hati setiap kami, sehingga setiap kami ya Tuhan dapat punya satu kepedulian sosial terhadap satu dengan yang lainnya. Kami boleh saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kami rindu Tuhan, setiap kami selalu ingat menerapkan protokol-protokol kesehatan yang ada. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan, tanamkan itu di dalam hati kami, sehingga kami berbagian untuk menuntaskan virus corona yang ada di Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan, untuk gereja Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, tidak mudah gereja Tuhan terus ada di tengah-tengah masa seperti ini. Dan kalau hari ini gereja Tuhan terus ada, terus menyampaikan firman Tuhan, terus menyelenggarakan ibadah setiap minggu, semua itu adalah karena anugerah daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terus Tuhan pakai gereja ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bahkan bagi lingkungan sekitar. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat GKY Muara Baru yang mengalami pergumulan di masa-masa sulit seperti ini. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan jawaban sesuai dengan anugerah daripada Tuhan. Tuhan jawab doa mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami membawa Tuhan setiap jemaat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Pegang tangan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Jangan tinggalkan mereka Tuhan. Berjalanlah bersama dengan jemaat-jemaat GKY Muara Baru, sehingga Tuhan kami mendapat kekuatan menjalani hari-hari yang sulit sehari demi sehari. Sehingga satu hari nanti ketika kami sudah melewati masa pandemi, ketika kami melihat ke belakang, kami dapat melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu beserta dengan kami, yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan untuk itulah kami akan bersyukur. Ini doa kami Tuhan, kiranya Tuhan mendengar setiap seru dan doa kami, menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri doa kita dengan doa yang diajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Amin.
silakan Bapak Saudara bersatu teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.